Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Rizky Aulia dari kelas PSPME 2019 dengan NIM 41933111006 dengan mata kuliah Praktikum Aplikasi Statistika dan dosen pengampunya Ibu Prihatin. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat tutorial uji dari uji ANCOVA atau analisis kovariat. Uji ANCOVA adalah teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh pengubah bebas lain yang tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika pengubah bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat tutorial cara menggunakan uji ANCOVA. Yang pertama itu bisa membuka aplikasi SPSS. Setelah membuka aplikasi SPSS, maka akan muncul tampilan seperti di layar, seperti ini. Nah, pertama kita masuk ke lembar kerja variable view. Nah, di sini kita bisa membuat variabel yang digunakan. Sini saya buat namanya p-test. Kita buat desimalnya 0, measure-nya scale. Terus di sini alinya center. Kemudian di sini kita buat variabel post s. Desimalnya kita buat 0, measure-nya kita buat scale, alinya kita buat center. Dan terakhir kita bikin variabel s. Desimal yang kita buat 0, measure yang kita buat nominal, dan alinya kita buat center. Nah, di kelas ini kita tambahin value-nya 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke lembar kerja data view. Di sini kita bisa memasukkan data pada variabel yang telah kita buat. Datanya sudah saya buat di Excel. Tunggu sebentar. Kita copy datanya. Copy datanya dari Excel ke SPSS. Tunggu sebentar. Setelah
Setelah itu, kita masukkan data kelasnya. Kemudian kita klik Analyze, General Linear Models, kita klik, kemudian ke Univariate. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog Univariate. Kita pindahkan pretest ke dependent variable. Terus post testnya kita pindahkan ke covariate, dan kelasnya kita pindahkan ke fixed factor. Nah, di sini kemudian kita klik menu model. Kemudian akan muncul kotak dialog model, Univariate model. Kita pilih full factorial. Kemudian tipe 3 include intercept in model. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita mengklik menu option. Kemudian kita klik descriptive statistik. Kemudian parameter estimasi homogeneity test. Kemudian kita bikin selang kepercayaannya 95%, di sini 0,05. Kemudian klik continue. Setelah itu kita dapat mengklik OK. Nah, setelah itu muncul output dari uji ANCOVA yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian saya akan membaca outputnya. Setelah menginput data dan memasukkan nilai-nilai yang telah ditentukan, maka diperoleh hasil output sebagai berikut. Pada tabel between subject factor, pada kelas dengan value labels kelas A, jumlah respondennya yaitu 15, dan value labels pada kelas B dengan jumlah respondennya yaitu 15 juga. Kemudian pada tabel deskriptif, pada kelas A dengan meannya 64,73, pada kelas B meannya 66,20, pada kelas A standar deviasinya 6,964, pada kelas B standar deviasinya 7,243, pada kelas A jumlah respondennya 15, pada kelas B jumlah respondennya 15. Maka total dari seluruh jumlah kelas A dan kelas B meannya itu 65,47, total dari standar deviasinya yaitu 7,021, dan total dari jumlah respondennya yaitu 30. Kemudian untuk tabel Levin Test of Equality of Error Variance, tabel Levin Test, apakah masing-masing varian dari variabel terikat adalah homogen atau sama? Patokan membaca uji homogenitas adalah jika sig P lebih besar dari 0,05, maka homogenitas terpenuhi. Dan jika sig P lebih kecil dari 0,05, maka homogenitas tidak terpenuhi. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikannya adalah sebesar 0,696, maka dia lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
varian variabel adalah sama atau homogen, maka asumsi homogenitas terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir ada tabel test of between subject effect. Nah, pada tabel output between subject effect terlihat bahwa angka signifikan untuk post testnya itu 0,00. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungannya linear. Nah, untuk source pada bagian corrected model merupakan nilai pengaruh semua variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti pengaruhnya signifikan. Bisa dilihat di sini signifikannya 0,00 berarti dia signifikan. Kemudian ada intercept. Nilai variabel dependen dapat berubah sebesar nilai intercept meski tanpa dipengaruhi keberadaan kovariat dan pengubah bebas. Kemudian di sini ada post test seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika dia lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungannya yang linear. Kemudian pada kelas bisa dilihat pada signifikannya yaitu 0,616 berarti dia lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Maka H0-nya diterima. Kemudian pada error, semakin kecil nilai error maka model multivariat semakin baik, dan yang terakhir R-squared, nilai koefisien determinasi berganda semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Bisa terlihat di dalam lembar kerja bahwa R-squared-nya yaitu 0,596. Baiklah, sekian dari saya mengenai penjelasan uji ANCOVA dan tutorial dari uji ANCOVA. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.